Oke, halo semuanya. Sekarang kita akan belajar tentang basic-basic yang ada di HTML, ada apa saja, dan bagian-bagian dalamnya HTML itu ada apa saja. Nah, pertama, aku mau jelasin dulu. Ini HTML yang basic itu ada head, body, H1 sampai H6 untuk div, style, script, dan link rel. Nah, di sini aku mau jelasin satu-satu. Ini semua namanya tag, tag head, tag body, dan lain-lain. Nah, untuk head ini ya, mungkin kalian udah tahu head ini adalah sebuah kepala dari website. Jadi kayak misalnya kita ingin mengelompokkan sesuatu, semua mengelompokkan mengotak-atik yang di dalam body, maka kita bisa menggunakan coding yang ada di tag head ini. Kemudian body, ya kalian udah tahu pasti body ini adalah isi dari websitenya. Jadi kayak apa saja yang ada di dalam website itu masuk ke dalam body juga. Nah, kemudian untuk P ini adalah paragraf. Nah, ini tempat kalian buat tulis apa-apa kata-kata, tulis kalimat, tulis paragraf seperti itu. Ini untuk yang lain aku jelasin lagi nanti. Ini kita coba aja dulu. Ini untuk template HTML dari Visual Studio Code. Di sini aku pakai Visual Studio Code ya. Untuk jalaninnya kalian ini tinggal tanda seru, itu ada autocomplete emet abbreviation ini. Kalian enter aja. Nah, nanti akan langsung tertulis autocomplete seperti ini. Sini ada HTML, language Inggris, dan lain sebagainya. Sini kita tulis dulu title-nya, misal training 2021. Oke. Ini training 2021, kita save. Setelah kita save, ini kalian bisa jalanin open in default browser bisa, atau di sini aku pakai Go Live yang ada di extension Visual Studio Code yang ini nih, live server. Ini tuh enak soalnya pas kita save, kita pencet save nih, kita nggak perlu pencet refresh lagi di browser kita gitu. Kalau misalnya kita buka dari sini kan, yang dari sini nih misal nih, ini kan ada HTML nih, kita double klik, itu kadang suka nggak ke refresh itunya, hasil ubahan di code-nya gitu. Jadi aku lebih kayak saranin untuk pakai live server ini. Nah, oke, sekarang kita coba go live ini training 2021. Kita go live, dia akan langsung masuk ke sini. Ke browser ini, default browser aku Chrome ya. Di sini ada training 2021 sesuai dengan title kita. Kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, habis itu yang ini adalah body. Body ini kita isi apa tuh? Akan ada tadi ada P. Misalnya kita tulis P. Nah, untuk autocomplete Visual Studio Code ini aku suka karena dia simple, kita tulis P gini, dia harus ada autocomplete emet abbreviation ini. Kita enter aja, dia langsung ke bikin tagnya. Misalnya di sini, halo semua. Ketika kita save, kita buka di sini, nah dia langsung ke isi gitu. Halo semua gitu. Itu contoh untuk paragraf. Sekarang aku kasih contoh yang ini. Satu adalah ini kayak header sesuai font. Ukuran makin besar. Ini bukan ukuran, maksudnya angka. Angka makin besar. Font huruf kecil. Size font kecil. Gini gimana maksudnya? Ini aku jelasin. Ini aku tulis dulu semua nih. H1, terus bawah H2 gitu. Ini maksimal sampai H6 ya. H4, H5, dan H6 yang terakhir. Nah, di sini bedanya apa? Ini aku copy semua nih, yang kata-kata halo semua. Bentar. Ini aku copy. Oke, kalau udah kita copy, kita save. Dan kita lihat. Nah, ini H1 nih. Ini kan yang tadi kita pakai P nih, pakai paragraf.
Untuk H1 dia tuh kayak gede, paling gede gini, terus H2 makin kecil, makin kecil, makin kecil dan sebagainya. Kalau misalnya untuk optimal di mata manusia ya, untuk website biasa kalau untuk judul ya H1, untuk subtitle ya biasa H2 gini. Nah, kalau misalnya isi ini H3 udah pas banget. Ini kalau misalnya kalian mau bikin website isinya kayak deskripsi-deskripsi macam-macam, H3 itu font yang terbaik. Nah, untuk H4 ke bawah ini biasa buat deskripsi kayak foto, deskripsi kayak gambar kan biasa kan ada dicantumin tuh link referensi dari mana. Nah, itu bisa pakai H4 tuh. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini untuk yang H seperti itu contohnya. Kemudian habis itu div. Nah, div ini cukup unik. Ini mungkin kalian kalau misalnya sering-sering namanya inspect tuh yang ada di website-website, itu kan pasti ada yang namanya div. Nah, div ini buat apa sih? Nah, div ini tuh buat kita namanya singkatan dari division ya. Buat bagi-bagi kayak mengelompokkan lah, bukan bagi-bagi. Mengelompokkan kayak paragraf atau kata-kata paragraf seperti bisa ada kelas, ID, dan juga title kayak gini. Ini aku kasih contoh yang kelas dulu nanti. Tapi ini aku pakai nanti div. Untuk div seperti ini contohnya. Untuk div kita misalnya pakai P. Oke, ini contoh. Kita save. Nah, dia ketulis di sini. Kan ini fontnya sama kayak paragraf. Mungkin di sini kita coba dulu kasih untuk enter di apa namanya kalau di C++ atau di manapun itu pakai backslash n kan ya. Nah, kalau di sini kita pakai BR. Maaf salah. BR. Nah, ini buat enter. Ini kalau misalnya kita pakai enter, tuh dia ada kasih jarak satu line gitu. Oke, ini untuk div seperti ini biasa. Ini div mungkin kalau kayak gini nih kurang efektif ya. Mungkin kalau misalnya kalian kasih isi misalnya div kelas, misalnya nama kelasnya kegiatan, gitu. Misalnya kayak gitu, itu lebih kepake. Nanti aku jelasin ini gimana caranya. Oke. Kemudian ini ada nama style. Nah, mungkin kalian udah pernah coba misalnya nih style itu buat desain misalnya paragraf atau script gitu. Misalnya jadi kayak lebih berwarna gitu. Untuk warna dan lain-lain untuk bisa bikin flex apa order dari yang tadinya ke bawah bisa jadi ke kiri ke kanan dari atas ke bawah gitu. Ini aku kasih contoh ya untuk style. Nah, untuk style ini misal kita mau semua nih P, misal kita bikin mau P nih. Berarti kita di sini style style. Nah, di sini style. Nah, P di sini kita buka kurung. Misalnya color. Nah, color mau warna apa nih? Aqua misalnya. Kita pakai aqua ya. Warna aqua, kita save. Nah, setelah kita save, nanti yang P ini akan berubah jadi warna aqua. Tuh. Halo semua sama sleep. Ini akan warnanya beda nih. Jadi, untuk style ini ada dua macam ya. Style bisa kita taruh di heading nih. Di heading. Atau bisa kalian taruh kayak satu-satu manual gitu di sini. Ini contoh aku ini dulu, aku komen dulu ya. Untuk komen, kalian tahu kan pakai ini. Maaf. Untuk komen di apa namanya HTML kita pakai ini. Nah kayak gini. Ketika kita bikin jadi lebih kecil sama dengan tanda seru strip 2 kali. Nanti itu akan langsung ke apa bikin kayak penutupnya gitu closingnya. Komen di HTML. Nah ini contoh misal aku komen dulu. Maaf ini sini terus ini sampai sini. Gini. Misalnya style ini aku nggak pakai dulu nih. Nah, style aku mau taruh di sini nih misal.
style, maaf, kok ini hilang. Nah, P style sama dengan misal apa? Color, kok nggak mau? Bentar. Color, nah, maaf tadi pakai itu. Nah, di sini color kita pakai aquamarine atau blue dah. Nah, di sini kita pakai blue, jangan lupa kasih titik koma. Kalau misalnya nggak kasih titik koma, kadang ada beberapa yang pakai, ada yang enggak, tapi ya kita wajib pakai titik koma di sini. Nah, nanti untuk khusus yang ini doang nih yang akan warna biru. Ini kita save, kita buka. Nah, ini akan warna biru. Nah, slipnya kan balik di warna hitam, soalnya kan style tadi kita komen. Yang style. Ini ya, kasih contoh lagi, kalau misalnya kalian masih belum terlalu paham. Ini style. Kalian bisa setting color, background color gitu. Ini aku coba background color ya. Background color. Aku nggak mau deh. Nah, di sini. Background color misalnya kita mau warna brown, warna coklat. Nah, kita save. Pas kembali ke sini. Nah, background color itu ya berarti background kayak highlight itu loh. Highlight yang ada di sini itu semua akan berwarna coklat. Yang di divisi slip ini. Kemudian ini kurang lebih ya gambaran untuk style. Terus kemudian kita ada script. Nah, di sini script ini hampir mirip-mirip paragraf ya, cuman lebih simple sih. Kalau paragraf kan bisa nampung banyak tuh. Nah, kalau script ini itu adaptasi atau ambil dari JavaScript. Jadi di script ini kita bisa langsung tulis di sini script. Maaf, kok nggak autocomplete. Nah, ini script. Kalau misalnya gini, script ini aku jelasin ada dua macam ya. Dokumen get by element ID sama dokumen write. Ini. Apa bedanya? Nah, di sini misal nih. Kalau get element by ID ini tuh kayak satu baris ini, satu paragraf itu ada namanya langsung dimasukin ke dalam div. Ini aku ini dulu deh. Oke, ini kita bikin div nih misal. Nah, div ini kita kasih ID. Kan karena kita pakai get element by ID. ID sama dengan kita nama ID-nya bebas mau apa. Misalnya nama aku aja deh nih. Get element by ID. Kok nggak autocomplete ini? Maaf ya. Sini kita pakai get element by ID. Misalnya namanya ini, ID dari nama ini. Terus inner HTML. Nah, mungkin ini kelihatannya kayak ribet gitu, tapi ini juga bagian dari JavaScript ya untuk script ini. Kita tulis misalnya, tulis seperti ini. Oke, bentar kita enter dulu sini. Terus ini untuk write kita ya bebas menulis apa. Write misalnya hello world. Tuh, ini kita save. No. Jadi ya kurang lebih mungkin untuk pure HTML ya pakai P ini bisa kalau misalnya mau nulis kata-kata biasa. Kalau misalnya ada mau unsur JavaScript ya bisa pakai script. Jadi kayak script ini ya bisa dibilang mirip lah kegunaannya sama kayak P, sama kayak paragraf. Mirip kegunaannya. Cuman kalau script yang kita nggak bisa taruh star, kita nggak bisa apa karena ini JavaScript. Mungkin kita bisa edit apa-apa gitu, tapi mungkin aku nggak jelasin sini karena kita di sini lebih fokus ke HTML. Jadi script ini mirip seperti tag P gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah ring rail style sheet. Untuk ring rail style sheet ini contoh nih kayak style cuman versi apa namanya advance-nya.
Di sini aku bikin dulu. Ini aku udah siapin ini file CSS kosong. Nanti ini kita buat ini karena untuk link rel style sheet ini gunanya buat masukin elemen CSS ke HTML. Nah, jadi apa yang ada di CSS ini akan masuk ke dalam HTML. Kan kalian tahu kan kalau misalnya website tuh, kalian backgroundnya berwarna, terus ada kata-kata yang fontnya gimana, seperti itu. Nah, di sini aku hubungin dulu linknya. Untuk link sama, untuk link ini ada autocomplete-nya, Mnet abbreviation. Kita tinggal enter. Nah, dia langsung ini, link rel style sheet. Href ini adalah file CSS kita. Ini contoh.css. Kayak gini. Ini taruhnya di head ya, karena ini akan mencakup semua yang ada di body. Ini aku save dulu. Kemudian di sini aku bikin div baru nih. Div isi. Terus ini ada ya div lagi. Kita bikin 3 div ya. Sini kita bikin 3 div. Oke. Ini tiap ininya aku kasih enter biar ngeliatnya enak. Nah, div. Misalnya kalau ini kita pakai kelas karena CSS itu kan mungkin kalau kalian udah tahu belajar CSS itu bisa pakai kelas itu untuk mengelompokkan apa yang mau didesain gitu. Apa yang mau warnain atau mau diubah gitu. Aku pakai kelas misalnya namanya nama aku nih chip 1. Misalnya kita mau tulis ini misalnya ya. Kemudian yang kedua nih kita kelas 2. Chips 2 misal ya. Kemudian untuk isinya kita mau isi ini. Nah, ini terus kemudian untuk div ini kita yang ketiga kita kelas lagi ini pakai chips 3. Untuk isinya aku tulis ini. Nah, ini kita udah bikin kan ya. Kemudian di CSS ini mungkin detailnya akan dijelasin di CSS tapi aku kasih gambaran aja. Ini kan kita udah hubungin nih file HTML sama file CSS ini. Nah, berarti yang kita tinggal edit di CSS adalah buat ganti warna atau ganti apa. Ini contoh aku pakai warnanya soalnya warna paling simple di sini. Jadi untuk warna misalnya untuk yang kelas 1 dulu ya. Berarti ini kita tulis aja 1. Karena kelas kita pakai kurung kerawal. Kemudian kita ganti color-nya. Nah, color-nya di sini untuk warna, kalau misalnya nih aku pilih warna crimson nih. Kalian mau ganti warna kayak aduh Kak, ini warnanya nggak ada yang ada di autocomplete Kak. Kalian bisa nih, misalnya kalian pilih warna acak apapun. Kalian hover nih kursor kalian nih ke kotak yang ada warna nih. Kalian bisa pilih nih warna mau yang warna apa nih. Nih, kalian bisa pilih, bisa drag gitu. Kalian bisa pilih warna apa gitu. Nanti dia akan berubah sendiri. Kode warnanya nanti juga akan pasti berubah gitu. Ini untuk yang kelas yang pertama. Kemudian yang kelas 2 maaf. Yang kelas 2 ini tips 2 misalnya. Yang mau apa nih misal color. Colornya warna apa? Warna biru ya. Cuman birunya aku mau agak terang dikit. Dia warna kayak gini. Tuh. Dan yang terakhir ini color. Ini aku mau warna crimson. Cuman merahnya lebih pekat. Ya, seperti ini. Jadi nanti untuk link ref ini contohnya nih kayak mirip kayak tadi style, cuman versi pindah kayak beda file gitu.
Yang satu file HTML, satu file CSS. Jadi kayak kan namanya HTML, CSS sama JavaScript itu kayak 3 serangkai gitu. Kayak nggak bisa dilepas satu sama lain gitu. Jadi kayak CSS ini juga bagian dari HTML, JavaScript juga ya juga bisa masuk ke HTML kayak contoh script kita tadi gitu. Cuman kita sini pakai CSS dulu. Namanya CSS juga buat desain mengubah kayak bentuk-bentuk dari kata-katanya seperti ini. The Blackpink, BTS, dan Red Velvet. Ini aku ganti, ini aku save dulu ya. Ini aku save, kita buka di sini. Nah, ini nanti warnanya ini ada jadi kayak warna pink, biru, dan juga merah. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari Lingref Style Sheet. Nah, mungkin untuk contohnya seperti ini, misalnya aku mau nambahin lagi background color-nya. Background color warna hitam nih. Misal, kok nggak ke detect? Background color. Wait. Oke, ini aneh. Harusnya ke detect background color. Oh, apa ini? Oke, nggak jadi deh. Ini aja deh. Untuk ini color ya seperti ini. Kalau misalnya kalian mau pakai, kalau misalnya kita ganti background color, nah nanti yang berubah itu bukan itunya, malah highlightnya. Tuh highlight yang warna pink. Ini jadi warna hitam. Tuh, jadi kalian tahu kan kegunaan bedanya color, background color seperti itu. Mungkin untuk yang color background color ini akan dijelasin lebih lanjut di CSS ya. Ini kan aku khusus HTML dulu, jadi kayak cuman buat pakein contoh seperti ini gitu. Ya, mungkin kalau yang udah jago tentang HTML gini-gini mungkin lihat ini kayak oh oke simple banget ya gitu. Mungkin kalau kalau bagi yang belum pernah belajar misalnya bener-bener baru ya ini kurang lebih nih basic kalian nih. Kalau misalnya kalian bisa fokus aja gitu, coba-coba sendiri gitu. Tapi kalau di IT ini gak ada yang namanya gak coba-coba, pasti kita harus coba-coba sendiri untuk kayak tahu gitu hasilnya gimana. Oke, kurang lebih seperti itu. Thank you banget yang udah nonton video ini. Semangat, kalian juga semester 2 kan juga belajar HCI kan ya. Ya mungkin lebih lengkap ya dari HCI ya. Oke, tetap semangat semester 2 kalian atau ya mungkin B23 yang sedang menjalani semester 4 ya. Thank you.